yaitulah ibarat kata serigala berbulu domba. Nah, makanya dalam Islam sendiri juga tidak sekedar kata-kata Dajjal, tapi ada kata Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi seakan-akan menjadi juru selamat yang diurapi Al-Masih, tapi nyatanya seorang Dajjal atau pendusta. Dan ini luar biasanya lagi, seorang ulama eskatologi, Syekh Imran Hussein, itu sudah menafsirkan, kan dalam tokoh-tokoh akhir zaman itu, kalau tokoh ininya Dajjal, ada lagi tokoh pengikutnya itu Ya'juj Ma'juj. Nah, itu beliau menafsirkan tuh ternyata Ya'juj Ma'juj ini golongan bangsa-bangsa yang mengikuti Dajjal itu merupakan berasal dari Kaukasia. Nah, ini yang kami prihatin gitu. Karena Kaukasia ini merupakan terah-terah yang pernah juga muncul Nazi, Perang Dunia Kedua, tipikal-tipikal rasis gitu. Bahkan di Nusantara ini kita juga dengan hasil tes DNA menjadi tahu bahwasanya di bangsa kita ini ada terah Kaukasia yang berjubah agama, kemudian mau mendominasi umat kita, minta dihormati, mengaku cucu Nabi, kemudian merendahkan bangsa kita, merendahkan kalangan pribumi, merendahkan para kiai-kiai Nusantara dengan menyatakan berguru pada kalangan mereka yang bodoh itu lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini sudah merupakan penyesatan. Dan juga mereka di ulama-ulama yang sebelumnya hadir itu pun didustakan, tidak ada lagi keturunannya, atau hanya keturunannya yang garis perempuan saja, yang artinya mereka memutus keluarga pendakwah Nusantara, seakan-akan yang asli hanya mereka saja. Nah, setelah tes DNA ternyata kebukti mereka lah terah Kaukasia. Nah, ini perlu kita waspadai, jangan-jangan mereka oknum-oknum Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ini nyuwun sewu tafsirannya dari kajian genetika. Dan juga jadi kalau masalah genetiknya, kalau bermasalah atau misalkan nggak setuju sama pendapat yang kami sampaikan, itu silakan gugat sendiri, karena itu ada resmi tercatat juga di jewisdna.net, familytreedna.com. Dan tafsiran tadi juga itu yang masalah Kaukasia tadi pendapat dari seorang ulama eskatologi, Syekh Imran Hussein ya. Dan juga alhamdulillah kami dapat kabar lagi, itu ternyata ada seorang Mbak Alawiwati itu alhamdulillah mengakui sudah beliau dan pamannya itu sudah melakukan tes DNA, dan beliau juga tahu para keluarganya yang sudah pada tes DNA dan terbukti gagal, dan dia alhamdulillah legowo merasa bukan sebagai zuriat Nabi. Nah, kita doakan semoga nggak cuman bangsa pribumi saja, nggak cuman bangsa kita saja, tapi semua kalangan mereka pun juga pada sadar bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi yang asli. Jadi ya Mbok Yao, sama-sama sajalah kita lebih baik menjadi umat Nabi daripada mengaku sebagai zuriat Nabi tapi rentan dosa. Jadi kalau sebagai umat Nabi itu sudah merupakan suatu kemuliaan. Karena umat Rasulullah itu, bahkan Nabi Musa sekalipun itu berdoanya itu untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini amat sangat beruntung bisa dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya nggak perlu lagi lah ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi kalau tidak terbukti dengan data yang kuat, saksi dan lain-lain. Karena bukti ini kan adalah bukti hujah data dan tes DNA. Artinya de jure dan de facto. Nah, kalau de jure semestinya tidak terputus riwayatnya. Tapi kalau ada terputus riwayat karena satu hal lain hal, haruslah ada bukti kesaksian dari negeri muasalnya. Kalau nggak ada juga, ya harusnya di tes DNA mesti sinkron dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, kalau nggak ada juga ya, Mbok ya jangan ngaku-ngaku gitu, dan jangan lagi merasa paling sombong. Ini alhamdulillah kami merasa umat bangsa Indonesia ini sudah pada cerdas, sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah ada YouTube, sudah ada medsos,